Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang tidak masuk gak nih? Ada, Bu. Siapa? Ibu absen dulu ya. Iya. Mbak Arti, Hadir, Bu. Mbak Desvia, Hadir. Mbak Nana, Nggak masuk, Bu. Sakit. sakit. Iya. Semoga Mbak Nana cepat sembuh ya, kita doakan. Amin. Lalu Mbak Evi, Mbak Anissa, Hadir, Bu. Mbak Risma, Hadir. Mbak Eva, Hadir. Mbak Aura, Mbak Risma. Hadir. Oke, baik. Yang di sini sehat semua ya? Iya, Bu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita nggak sehat. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang sebuah potensi. Nah, dari kalian ada gak nih yang pernah, teman kalian itu ada yang pernah menyadari potensi yang kalian itu nggak ketahui gitu? Kayak misal, Ibu lihat nih, wah Mbak Desvia ini kayaknya pintar deh kalau ngomong di depan banyak umum. Tapi Mbak Desvia sendiri tuh nggak sadar kalau Mbak Desvia itu sadar. Kalau Mbak Desvia itu pintar untuk bicara di depan umum. Pernah ada yang ngalamin itu nggak? Pernah. Atau sebaliknya nih, kalian kayak yakin banget gitu, kalian punya bakat tersembunyi gitu. Ada yang merasa nggak kalau kalian tuh punya bakat tersembunyi? Misal, saya tuh yakin kalau saya itu punya bakat menulis gitu, punya bakat menulis puisi. Ada yang merasa seperti itu nggak? Merasa. Oke, baik. Nah, jadi jika potensi itu seperti jendela yang ditutup tirai tebal, nah maka hari ini kita akan belajar untuk membuka tirai jendela itu agar jendela itu tidak tertutup, alias agar jendela itu tidak tersembunyi lagi, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jendela Johari. Apa sih itu jendela Johari? Jadi, jendela Johari adalah suatu model psikologis di mana ini tuh digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan juga pemahaman interpersonal. Model ini menggunakan 4 kuadran atau empat jendela, yang mana di situ di 4 jendela itu berisi tentang potensi apa yang kalian ketahui, yang diri kalian sendiri ketahui dan juga yang orang lain ketahui. Nah, apa sih itu 4 kuadran dalam jendela Johari? Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah model jendela Johari. Berisi 4 kuadran, yaitu yang pertama ada kuadran 1 yang berisi area terbuka. Dan di area terbuka ini, teman-teman itu yaitu berisi tentang potensi yang teman-teman tahu dan juga orang lain itu tahu. Seperti misal, orang lain ini tahu kalau kalian ini pandai menulis cerita, dan diri kalian sendiri pun tahu kalau kalian itu pandai menulis cerita. Lalu yang kedua ini ada kuadran buta. Kuadran buta ini yaitu berisi tentang potensi yang kalian sendiri itu tidak tahu tapi orang lain tahu, seperti yang tadi Ibu ceritakan itu. Lalu kemudian ada kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini yaitu berisi tentang potensi yang mana tuh kalian tahu tapi kalian itu menyembunyikan potensi itu dari orang lain. Ya, jadi kayak misal kalian nih punya bakat menulis puisi, tapi kalian malu nih atau takut gitu untuk menampilkan bakat itu kepada orang lain, seperti itu. Lalu yang terakhir ada area gelap atau unknown area, di mana di sini itu potensi yang belum diketahui oleh orang lain dan juga belum diketahui oleh diri kita sendiri. Jadi potensi ini tuh benar-benar tersembunyi gitu, belum dapat diketahui oleh siapapun, seperti itu. Nah, hari ini
Lalu kemudian ibu juga akan membagikan kertas potensi. Nah, selanjutnya ibu akan menginstruksikan kalian untuk mengisi di dalam jendela ini, di dalam jendela Johari, mengisi seperti ini, menempelkan kartu potensi yang kalian pilih untuk diisi ke dalam kuadran atau di dalam jendela ini. Nah, yang pertama itu ibu untuk yang pertama itu akan mengisi kuadran 1 dan kuadran 3 dulu. Ada yang ingat nggak tadi kuadran 1 itu apa? Ya, betul, terbuka. Yaitu potensi yang seperti apa? Yang diri kita tahu dan betul. Kalau yang kuadran 3 ditutupi. betul, potensi yang ditutupi dalam diri kita. Nah, sekarang ibu bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ini kartu potensinya ibu bagikan pada masing-masing kelompok. Nanti kalian memilih salah satu yang menurut kalian itu paling relate sama diri kalian sendiri gitu ya. Kalian masukkan ke dalam kalian masukkan ke dalam kuadran 1 dan 3. Potensi yang kalian ketahui, dan yang ketiga ini potensi yang kalian ketahui tapi kalian sembunyikan seperti itu ya, kalian tempelkan. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama kalian, nama masing-masing. Satu kelompok berisi 4 orang kan. Nah, nanti kalian mengisi nama kalian, lalu kalian tempelkan kartu potensinya di sebelah sini seperti itu. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini untuk kartu potensinya. Guys. Kalau misal kartunya tidak ada yang relate gitu ya terhadap diri kalian, kalian bisa bertukar nih sama kelompok sebelah atau bisa meminta kartu kosong kepada ibu juga ada kartu kosong dan kalian bisa menuliskannya sendiri gitu. Oh iya, ini menempelkannya dengan selotip dan gunting. Ini ibu kasih ya. Nanti gantian sama kelompok sebelah. Ini aku udah. Bisa nggak anak-anak? Apa ada yang kesusahan? Ditulis dulu namanya, terus tempelkan nama yang paling cocok. Sama di kuadran 3 ya, jangan lupa potensi yang tersebut. Kok ini nggak diisi apa ya, Bu? Nanti kita isi. Sekarang untuk kuadran 1 dan 3 dulu. Ayo anak-anak, apakah sudah selesai? Ini mana ya, poin? Oh, enggak. Di kuadran 2. Udah belum anak-anak? Ini selotipnya gantian sama kelompok kedua. Langsung ambil banyak aja nggak apa-apa, nanti ganti sama kelompok kedua.
Sudah Bu. Nah, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah belum? Baik, setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk dijawab ya anak-anak. Nah, gimana nih perasaannya setelah menempelkan kartu potensi di kuadran 1 dan juga kuadran 3 yang tersembunyi? Kan sebelumnya kan di kuadran 3 itu kan benar-benar tersembunyi kan, kalian menyembunyikannya. Tetapi kan saat ini teman kelompok kalian itu tahu nih. Gimana nih perasaan kalian? Sudah, apakah sudah anak-anak? Ditutup lagi Bu ini Bu. Dibuka aja nggak apa-apa. Itu boleh maju. Kelompok siapa dulu? Saya. Ayo maju dulu. Untuk kelompok, Ibu akan memberikan satu pertanyaan, yaitu potensi unik apa yang kamu miliki namun kamu belum pernah berani menunjukkannya atau bicarakan pada siapapun. Nah, potensi apa nih? Saya bisa menulis puisi Bu yang lumayan bagus. Tapi saya rahasiakan karena saya takut dianggap sombong, berlebihan atau tidak penting di sekolah. Jadi Mbak Alfi ini suka menulis puisi tapi takut dianggap sombong seperti itu ya. Baik. Nah, lalu Ibu ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara untuk mengatasi rasa takut yang tadi Mbak Alfi bilang? Gimana nih? Apa dari yang lain juga boleh menjawab nih, gimana caranya mengatasi rasa takut nih ketika apa sih, takut untuk dianggap sombong atau mungkin takut diejek gitu ya sama orang lain seperti itu. Kalau ada yang ngecek, aku akan balas. Aku nggak akan balas. Aku cuma akan ingat semua kartu potensi yang aku terima dari teman-teman. Satu ejekan nggak akan lebih penting dari 3 kartu potensi yang aku pegang. Oke, baik. Nah, jadi setelah ini Ibu akan nah, jadi setelah ini anak-anak tadi kan sudah meletakkan kartu potensi di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Kuadran 3. Nah, ini untuk perwakilan aja, yang kelompok 1 kan juga depan. Setelah ini kalian bisa untuk meletakkan kartu yang ada di kuadran 3 dipindahkan ke kuadran 1. Sebelumnya itu kan yang di kuadran 3 itu tersembunyi kan. Nah, Ibu mau kalian untuk tidak lagi menyembunyikan potensi yang ada di dalam diri kalian ini. Jadi Ibu mau kalian memindahkan dari kuadran tersembunyi ke kuadran terbuka seperti itu. Apa dapat dimengerti anak-anak? Untuk kelompok 2 juga bisa melakukan itu ya. Ya nanti tinggal diterapin aja seperti ini contohnya. Ditempel, ditumpuk. Nah, sekarang jadinya kalian punya potensi lebih dari 1. Yeay. Oke, kalau boleh duduk seperti itu ya tugasnya anak-anak. Oke, begitu, iya. Jadi seperti itu. Potensi itu ada yang memang ada yang tersembunyi dan juga ada yang belum diketahui gitu ya. Untuk sesi bimbingan klasikal selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari tahu nih soal apa sih potensi yang teman kalian, apa sih potensi yang ada di dalam diri teman kalian, dan menurut kalian itu teman kalian nggak tahu nih potensi itu. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa membawa tugas ini ke rumah, lalu kalian menempelkan, pinjam sebentar Mbak, kalian bisa nanti menempelkan untuk teman kalian. Jadi nanti Ibu tugaskan kalian bisa di sini Despia. Nah, Despia bertukar nih sama Mbak Alfi. Nanti Mbak Alfi bisa memberikan kartu potensi ke Mbak Despia. Misal Mbak Despia ini kayaknya pintar ngomong deh. Nah, lalu Mbak Alfi meletakkan kartu potensi pintar ngomong itu ke dalam kuadran 2 seperti itu. Dan sebaliknya memberikan feedback ya. Lalu pada pertemuan selanjutnya Ibu
yang ada di potensi buta atau potensi yang kalian tidak ketahui itu apakah ada di kuadran 3 juga? Seperti itu. Ibu ingin kalian untuk merefleksikan potensinya seperti itu. Nah, jadi gimana nih setelah kalian melakukan sesi ini, setelah kalian memindahkan potensi yang tadinya kalian sembunyikan, lalu kalian pindahkan ke kuadran 1 yaitu kuadran terbuka. Gimana nih setelah kalian memunculkan potensi yang sebelumnya disembunyikan oleh kalian? Perasaannya apakah masih takut atau mungkin lebih lega gitu? Lega Bu. Nah setelah ini kalian bisa mengembangkan lebih dalam lagi potensi yang sebelumnya kalian itu sudah sembunyikan gitu ya. Misalnya tadi kan ada Mbak Disvia yang ternyata Mbak Disvia ini menyembunyikan bakatnya yang suka bernyanyi ya. Coba nyanyi. Nah tapi sudah dipindahkan ke potensi yang ketiga. Mungkin setelah ini Mbak Disvia bisa mulai untuk ikut lomba nyanyi. Iya, aku tahu sama kamu. Iya. Biar kita Aku sering kok digitarin sama Aldo. Oke baik. Sebelum mengakhiri sesi ini, Ibu mau mengadakan ice breaking dulu nih. Ice breakingnya itu yaitu host berkata sambil nanti tepuk tangan ya. Oke. Ibu contohkan seperti ini. Nah, misalnya Ibu bilang host berkata, nanti lalu dijawab host berkata saya suka menulis atau saya suka menolong atau pokoknya potensi yang menurut kalian itu ada di dalam diri kalian. Oke? Oke. Dimulai dari Mbak Alfi. Ayo. Host berkata, saya suka belajar. host berkata, Saya suka menyanyi. host berkata, Saya suka menulis. host berkata, Saya suka menari. host berkata, Saya orang cerewet. host berkata, Saya suka bersosialisasi. host berkata, Saya suka menonton. host berkata. Saya suka membaca. Yeay. Oke, dengan ini kalian semua jadi tahu nih teman-teman kalian pada bisa atau memiliki potensi apa kan? Oke, baik. Jadi setelah ini nanti Ibu akan mengadakan evaluasi lagi dan juga kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya ya. Mungkin di bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal lagi. Kalau begitu, sekian untuk materi potensi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa?